Kita akan ibadah sekolah minggu, tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursi lalu duduk yang tenang ya. Yang kedua, bermainnya bisa dilanjut setelah ibadah nanti. Selama ibadah, adik-adik jangan bermain ya. Sekarang, coba adik-adik cek makanan di sekitarmu. Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Selamat pagi, senang sekali Miss Maris akan menemani anak-anak di rumah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita semuanya berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan semangat. Kita pujikan, mari kita bergembira. Bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Baik anak-anak, dipersilakan duduk. Sekarang kita akan berdoa, memiliki sikap berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dari semalam ya Tuhan hingga di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekali lagi kita akan memuji Tuhan. Silakan berdiri semuanya, ikuti gerakannya ya. Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Kerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa.
hari ini adalah Tuhan menjanjikan juru selamat. Mari kita sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Tuhan menjanjikan juru selamat. Adik-adik, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ternyata Tuhan menjanjikan juru selamat. Kira-kira siapakah juru selamat yang dijanjikan Tuhan? Nah, jawabannya ada di dalam cerita firman kali ini yang akan dibawakan oleh Ibu Since. Namun sebelum kita mendengarkan jawabannya, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali Bu Guru bisa bertemu lagi dengan adik-adik sekalian yang ada di rumah, walaupun hanya lewat online. Karena pada pagi hari ini kita bersyukur kita masih boleh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan dengan puji-pujian. Dan saat ini adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkah mau dengar firman Tuhan? Ya, kalau sudah siap, duduk tenang, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami sudah ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lebih dari itu juga Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kami sudah siap Tuhan, biarlah Engkau tuntun kami, Engkau arahkan kami, supaya kami tidak main-main, kami dengan sungguh-sungguh mau dengar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, adik-adik yang hebat, Ibu Guru mau tanya, apakah adik-adik semuanya sehat? Ya, Bu Guru berharap semuanya sehat-sehat dan semangat terus untuk mau datang kepada Tuhan lewat sekolah minggu di pagi hari ini. Nah, adik-adik yang hebat, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk di dalamnya adalah manusia. Adik-adik tahu nggak kalau manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa? Ya adik-adik, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Kenapa dia dikatakan istimewa? Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Misalnya Allah menciptakan terang, maka terang itu langsung jadi. Berbeda dengan manusia adik-adik.
Manusia itu Allah ciptakan seturut dengan gambarnya. Dia bentuk. Oleh sebab itu Allah sangat sayang dengan manusia. Allah begitu mengasihi manusia. Nah, adik-adik, Allah menempatkan manusia itu, yaitu Adam dan Hawa, di taman yang paling indah sekali, yaitu Taman Eden. Nah, adik-adik, waktu di Taman Eden, manusia yaitu Adam dan Hawa, mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka berbuat dosa sehingga mereka mendapat hukuman. Manusia itu diusir dari Taman Eden. Adik-adik yang hebat, apakah Allah langsung membiarkan manusia itu? Apakah Allah langsung tidak peduli lagi dengan manusia itu? Tidak, adik-adik. Karena manusia adalah ciptaan yang paling istimewa, sehingga Allah begitu sayang, begitu mengasihi manusia. Jadi, walaupun manusia itu sudah diusir dari Taman Eden, tetapi Allah tetap mengasihi manusia, sehingga Allah berjanji Allah akan memberikan atau mengirimkan juru selamat untuk dapat menebus dosa daripada manusia itu tadi. Cerita ini diambil dari Kejadian 3 ayat yang ke-15 dan Kejadian 4 ayat 1-12 dan ayat 25. Kemudian Ibrani pasal 11 ayat yang ke-4. Nah, adik-adik yang hebat, waktu manusia berbuat dosa di Taman Eden, ya, apakah Allah itu senang? Allah itu begitu sedih. Kenapa manusia yang Dia kasihi tidak taat kepada Tuhan? Nah, adik-adik yang hebat, ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka harus dengan bersusah payah lagi. Mereka mencari, Bapak Adam dia mencari untuk bisa mereka hidup, mereka bisa makan. Nah, adik-adik, di dalam keluarganya Adam dan Hawa, Allah memberkati mereka juga. Allah memberikan mereka anak laki-laki. Adik-adik, ada yang tahu siapakah anak dari Adam dan Hawa? Ya, mereka adalah yang kakak namanya Kain dan yang adik namanya siapa? Namanya Habel. Nah, adik-adik, seiring dengan waktu mereka bertumbuh menjadi besar. Nah, setelah mereka besar, si kakak yang namanya Kain, dia itu suka berkebun, dia bertani, dia tanam sayur, dia tanam buah-buahan. Jadi dia bertani, ya. Sementara si adik yang namanya Habel, dia itu senang untuk memelihara ternak. Jadi dia suka beternak. Nah, adik-adik, tiba saatnya mereka mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Habel dia memilih untuk dia mau persembahkan kepada Tuhan, yaitu
ternak yang sangat bagus. Dan dia memberikan persembahan itu dengan sungguh-sungguh, dengan imannya bahwa Tuhan yang sudah memberkati dia, yang memberkati Habel, sehingga dia bisa mendapatkan hasil. Dia dengan hati yang senang, hati yang sungguh, dengan beriman, dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, berbeda dengan kakaknya Kain. Dia memberikan persembahan itu bukan untuk mau menyenangkan hati Tuhan, tetapi hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Nah, adik-adik, tahu nggak? Sebelum mereka mau memberikan persembahan kepada Allah, Allah sudah tahu hatinya mereka. Allah sudah tahu bagaimana hatinya Habel. Allah sudah tahu bagaimana hatinya Kain. Dan ternyata persembahan dari Habel Tuhan dia terima. Sementara persembahan dari Kain Tuhan tidak terima. Kenapa bisa seperti itu? Karena Habel dia mempersembahkan dengan sungguh-sungguh, dengan imannya, dengan sungguh dia mempersembahkan persembahannya. Sehingga Tuhan menerima persembahan dari Habel. Nah, adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Kain dia tidak terima. Masa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sementara persembahan adiknya diterima oleh Tuhan? Oh, dia marah. Dia marah, kenapa bisa seperti itu? Akhirnya dia rasa marah, rasa dendam, rasa benci muncul di dalam hatinya. Tahu nggak? Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya. Adik-adik, Kain dia berencana jahat. Dia berencana untuk memberikan yang jahat kepada adiknya. Akhirnya Kain dia pura-pura baik sama adiknya. Dia pura-pura baik, kemudian Kain dia ajak adiknya, ayo Habel kita pergi ke ladang. Ayo sudah kita lihat tanaman saya yang ada di ladang. Akhirnya adiknya yang tulus, yang polos, dia langsung iya. Dia ikut kakaknya, mereka pergi ke ladang. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Setibanya di ladang, Kain dia pukul adiknya. Bukan hanya pukul saja adik-adik. Dia bunuh adiknya. Dia bunuh baru dia kasih taruh saja di kebun. Nah, adik-adik, apakah Allah tidak melihat perbuatannya Kain? Allah tetap memperhatikan, Allah tetap melihat. Nah, Kain dia berbuat dosa. Kain dia berbuat dosa sehingga Kain juga harus mendapat hukuman dari Allah. Nah, adik-adik, setelah orang tuanya atau mama papanya Adam dan Hawa mendengar bahwa Kain sudah membunuh adiknya Habel, apakah mereka itu langsung senang atau apakah mereka bersedih? Ya jelas adik-adik, orang tuanya, mama papanya sangat-sangat bersedih dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Nah, adik-adik, di tengah-tengah kesedihan orang tuanya, mama papanya sangat bersedih. Tuhan juga dia panggil Kain dan Tuhan memberikan hukuman kepada Kain. Nah, adik-adik, selang beberapa waktu kemudian Allah memberikan lagi anak laki-laki kepada Adam dan Hawa. Nah, namanya siapa ya? Namanya siapa ya adik-adik? Ya, namanya adalah Set. Nah,
Dari Set itu akan lahir juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Tapi entah berapa tahun kemudian, itu tidak ada yang tahu. Adik-adik yang hebat, sejak dari zamannya Adam dan Hawa sampai zamannya sekarang ini, manusia itu banyak melakukan dosa. Manusia itu tidak terlepas dari dosa, termasuk ibu guru, termasuk adik-adik yang ada di rumah, termasuk bapak ibu guru, termasuk mama, termasuk papa, itu sudah banyak melakukan dosa. Sehingga tidak layak lagi untuk berada atau mau datang kepada Allah. Nah, Allah sudah memberikan juru selamat kepada manusia, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya manusia, menjadi tanggung jawabnya kita. Kita harus menerima hukuman, tetapi karena Tuhan Yesus sudah datang mau menebus dosa-dosa kita, sehingga kita perlu untuk percaya. Kita harus percaya bahwa kita bisa datang kepada Allah hanya melalui Yesus Kristus. Nah, adik-adik, bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah adik-adik itu datang percaya kepada Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus, dan mau melakukan segala perintah-perintahnya. Apa perintahnya ya? Adik-adik harus rajin berdoa. Adik-adik harus rajin baca Alkitab. Adik-adik juga harus apa? Rajin sekolah minggu. Nah, adik-adik yang hebat, pagi hari ini Ibu Guru mau sampaikan kepada adik-adik yang ada di rumah bahwa mari kita datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang hebat, demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang terus kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami. Tuhan tolong kami supaya kami terus beriman kepadamu. Kami terus mau datang kepadamu. Kami terus mau berdoa dan mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong anak-anak yang ada di rumah supaya mereka juga Tuhan terus ada di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati mama papa yang ada di rumah, memberkati bapak ibu guru semuanya, dan memberkati anak-anak semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati anak-anak selesai ibadah, untuk mungkin mereka mau bermain atau bertemu dengan saudara-saudara. Biarlah ya Tuhan, Engkau terus menuntun dan memberkati anak-anak semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sudah tahu kan jawabannya, siapa juru selamat yang dijanjikan Tuhan? Ya betul, juru selamat yang dijanjikan Tuhan adalah Yesus Kristus. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan baik adik-adik di rumah. Namun bagaimanakah caranya memberikan persembahan?
Kita simak video berikut ini. Shalom adik-adik, berikut ini adalah cara memberikan persembahan yang benar. Pertama, kamu bisa mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 795-518-5188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Ingat ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Misalnya kamu memberikan 10.000, maka kamu harus mentransfer 10.001 rupiah. Itu memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui kalau itu adalah persembahan anak sekolah minggu. Cara yang kedua, kamu bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas setiap belas kasih dari Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, biarlah persembahan yang telah kami berikan bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, berkati kami, berkati setiap persembahan yang telah kami berikan. Inilah ucapan syukur kami, doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan melihat video ayat hafalan yang sudah diberikan oleh teman-teman kita. Berikut videonya. Dalam Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka tentang segala sesuatu dan aku firman kepadamu, dan tuilah aku menceritamu senantiasa sampai zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dadah. Halo teman-teman, halo Miss, adalah hari ini Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, halo Miss. Ayat hafalan hari ini Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, terus memberkati. Dadah. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu,
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat hari Minggu semuanya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye. Shalom, selamat hari Minggu. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Salam, selamat hari Minggu. Matius 28 ayat 20b. Dan bila aku dari kamu sampai kepada akhir sana. Terima kasih. Yesus kata. Dadah. Shalom. Ayat hafalan minggu ini Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat hafalan minggu ini Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Halo teman-teman, halo Miss. Ayat hafalan kita hari ini Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, selamat hari Minggu. Dadah, shalom. Hai, shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku
kepada akhir zaman. Terima kasih, bye-bye. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini terdapat di Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dadah, selamat hari Minggu. Shalom, Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Pagi Miss, pagi teman-teman. Ayat hafalan pada hari ini terdapat di Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo teman-teman. Halo Miss. Hari ini ayat hafalan ini adalah Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Selamat hari Minggu. God bless you. Dadah. Shalom. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, halo Miss. Perkenalkan, nama saya Nadine. Hari ini ayat hafalan terambil dari Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, selamat hari Minggu. Halo teman-teman, halo Miss. Perkenalkan, nama saya Natanael. Pengalipuan ayat hafalan minggu ini terdapat di Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah, shalom, selamat hari Minggu. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Matius 28 ayat 20. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepada kamu,
dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yeay, hebat ya teman-teman kita yang sudah memberikan video ayat hafalannya. Nah, bagi adik-adik yang belum sempat memberikan atau mengirimkan videonya, masih ada kesempatan nih. Ayat hafalan minggu ini adalah untuk kelas besar, terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Untuk kelas kecil, terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 23b. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Setelah kalian rekam video ayat hafalannya, jangan lupa ya dikirimkan ke nomor di bawah ini. Batas kumpulnya paling lambat hari Rabu. Bagi teman-teman yang mau mengirimkan video atau foto ulang tahunnya, bisa mengirimkan video atau fotonya ke nomor di bawah ini. Nanti akan ditayangkan di sekolah minggu berikutnya. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai beribadah. Kiranya setiap pujian kami bisa memuaskan hati Tuhan, dan firman yang kami dengarkan pada hari ini adalah firman yang bertumbuh di dalam hati kami. Tuhan, inilah doa kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Bye.